Teman-teman sekalian, para awak media, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa bergabung dalam acara rilis Ombudsman pada sore hari ini. Saya Adrianus Meliala, Ombudsman, ditemani oleh sejawat saya, Nugroho, asisten utama kami, dan juga saudara Awan. Kami akan melaporkan atau memberikan rilis terkait dengan hasil kajian kami mengenai pengadilan online. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam era pandemi ini, pandemi COVID ini, maka pengadilan sebagai satu institusi layanan publik mengubah caranya, mengubah cara sidangnya. Tidak dengan cara langsung di mana seluruh peserta pengadilan itu hadir, baik hakim, jaksa, penasihat hukum dan terdakwanya, tapi kemudian dilakukan dengan mekanisme daring, di mana hakim ada di tempat, demikian pula jaksa, tapi untuk penasihat hukum dan terdakwa itu boleh diwawancara di tempat yang lain. Nah, prosesnya kelihatannya ada masalah, maka kemudian kami ingin mengetahui sebetulnya apa sih yang terjadi dan sejauh mana kemudian Mahkamah Agung akan dan telah melakukan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Untuk itu, maka kami akan memaparkannya secara cepat. Pak Nugroho dan juga Mas Awan akan secara bergantian memaparkannya, lalu kemudian yang kita akhiri dengan tanya jawab. Dan setelah ini juga kami akan berikan atau akan bagikan rilis terkait dengan kajian kami tersebut. Tanpa berpanjang lebar, kami mulai dengan Mas Nugroho. Dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Adrianus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang kami hormati rekan-rekan media yang berkenan hadir pada sore hari ini. Bagaimana disampaikan oleh Prof. Adrianus, kami akan menyampaikan hasil kajian kami terkait dengan penyelenggaraan persidangan secara online di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya di pengadilan negeri yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kegiatan kajian ini kami lakukan kurang lebih di bulan Mei, antara tanggal 5 sampai tanggal 12 Mei. Kami laksanakan, dan ini meliputi 16 pengadilan negeri yang ada di beberapa daerah, ada di Jakarta, kemudian Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah, di Papua Barat, di Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Ya. Baik, ya, rekan-rekan yang saya hormati, jadi dari kegiatan ini ada dua hal yang menjadi pertanyaan, menjadi sumber kegiatan, yaitu untuk melihat bagaimana penyelenggaraan persidangan secara online yang dilakukan oleh pengadilan negeri di masa pandemi COVID-19, juga untuk melihat apakah ada potensi maladministrasi dalam proses penyelenggaraan persidangannya. Kegiatan ini diawali dengan fokus group discussion yang kami lakukan secara online, kemudian ada juga kegiatan wawancara khususnya ke pengadilan negeri, kemudian kami juga melakukan observasi atau melakukan pemantauan secara langsung terhadap proses persidangan secara online itu sendiri. Kami juga mulai melakukan survei di beberapa pengadilan yang kami sebutkan di depan tadi. Nah, kegiatan FGD yang kami lakukan itu di tanggal 5 Mei tahun 2020, kami lakukan secara online. Ini melibatkan 61 peserta yang melakukan representasi dari organisasi bantuan hukum yang ada di 20 provinsi, ada dari NTT, Papua, Maluku, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah Utara, kemudian juga dari Sulawesi Selatan, Tenggara, dan juga dari DKI, Banten, Lampung, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Nah, beberapa hasil kegiatan FGD, ada beberapa pandangan yang disampaikan oleh perwakilan dari organisasi bantuan hukum terkait dengan penyelenggaraan sidang online. Yang pertama, memang dari beberapa proses yang sudah dilakukan,
para penasihat hukum yang tergabung di diskusi online itu menyampaikan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan sidang. Pertama adalah kualitas jaringan internet yang dirasa kurang baik, sehingga kemudian ini menimbulkan proses sidang yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian selain jaringan internet juga terkait dengan sarana prasarana peralatan telekonferensi yang belum memadai. Sebagaimana kita tahu bahwa di persidangan ini diperlukan adanya layar monitor berupa TV atau screen, kemudian mikrofon, proyektor, kamera, dan audio atau pengeras suara. Namun demikian dari beberapa informasi yang disampaikan oleh peserta diskusi ini akan belum semuanya disiapkan secara memadai. Lanjut. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan SDM sebagai supporting system, yaitu tenaga IT di beberapa pengadilan itu sangat terbatas. SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang informasi teknologi, sehingga kemudian bila terjadi kendala teknis di tengah persidangan, maka kemudian yang terjadi adalah kesulitan untuk mengatasi sementara proses yang berjalan terus. Yang berikutnya juga terkait dengan keterbatasan penguasaan teknologi oleh sebagian hakim. Kita tahu bahwa memang dari beberapa informasi disampaikan pada saat persidangan beberapa hakim tidak cukup memiliki penguasaan terhadap teknologi informasi sekarang dipergunakan untuk mendukung persidangan, sehingga menyebabkan proses persidangan menjadi terhambat atau terganggu. Selanjutnya ada juga kendala yang terjadi akibat kurangnya koordinasi antara para pihak, di mana pengadilan negeri hanya melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan tanpa melibatkan pihak penasihat hukum dan pihak rutan atau lapas, sehingga dalam proses persidangan beberapa kejadian penasihat hukum tidak terinformasi proses persidangan yang akan dilakukan. Selanjutnya masih dari pandangan dari OBH, proses sidang secara online juga terputus-putus gitu ya. Ini terjadi di beberapa daerah, seringkali terputus. Hal ini bukan karena masalah jaringan yang buruk atau kendala teknis, tapi media yang digunakan atau sarana untuk sidang online terbatas waktunya hanya 4 menit. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena penggunaan aplikasi telekonferensi bernama Zoom yang tidak berbayar atau gratis, karena memang itu dibatasi waktunya 40 menit. Nah, ini juga menjadi keluhan dari beberapa para penasihat hukum. Yang berikutnya, para penasihat hukum juga tidak dapat memastikan saksi maupun terdakwa tidak dalam posisi tekanan atau berdusta ketika memberikan keterangan pada saat persidangan. Karena persidangan secara virtual atau online ini membuat para pihak tanda kutip bebas berada di manapun, tidak dalam satu ruang sidang, sehingga dalam hal ini para penasihat hukum meragukan kebebasan saksi ketika memberikan keterangan karena tidak bisa terlihat secara langsung posisinya. Karena posisi dari saksi atau khususnya dari terdakwa itu berada di rutan atau lapas atau di rutan kepolisian. Lanjut. Ya, selanjutnya ada juga terkait dengan perbedaan proses sidang di mana terkait dengan kehadiran para pihak dalam persidangan di masing-masing daerah. Beberapa pengadilan negeri menerapkan semua pihak tidak perlu hadir dalam persidangan atau yang berada di ruang sidang hanya majelis hakim saja. Tetapi di pengadilan yang lain ada kebijakan bahwa para pihak turut hadir dalam bersama-sama majelis hakim dalam satu ruang sidang, kecuali terdakwa yang berada di rutan atau lapas. Dalam terkait dengan pelaksanaan putusan perdata juga disampaikan bahwa selama masa pandemi COVID ini ada penundaan proses eksekusi sampai waktu yang tidak dapat ditentukan dengan alasan petugas jurusita terbatas
kondisinya tidak bisa keluar karena situasi pandemi yang sedang berjalan saat ini. Lanjut. Kemudian juga disampaikan mengenai alur proses persidangan online atau virtual yang belum jelas, di mana persidangan ini di awal-awal yang dilakukan itu masih dirasakan asing karena masih dimulai awal, sehingga alur proses persidangan secara virtual masih belum memiliki kejelasan. Seringkali terjadi perbedaan antara satu sidang dengan yang lainnya, disampaikan ketika awal-awal kebijakan proses sidang online ini dilaksanakan. Demikian Prof. Yang bisa kami sampaikan terkait dengan penyelenggaraan awal. Mungkin dilanjutkan oleh Mas. Terima kasih Mas Nugroho. Kita pindah ke Mas Awan melaporkan dimensi yang lain dari kajian ini. Silakan. Terima kasih Pak Adrianus. Kami lanjutkan untuk hasil kajian ini. Pertama, kita menemukan fakta atau kita sebut temuan. Dari teman fakta ini, kita mulai dari proses persidangan online dan kemudian beberapa pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19. Nah, dari persidangan online ini kita menemukan dari hasil observasi atau survei dan juga wawancara pada Pengadilan Negeri dan 16 Pengadilan Negeri yang kita lakukan observasi, dan juga hasil NGD dengan rekan-rekan penasihat hukum yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum. Lanjut. Pada pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19, adapun lanjut diagram dalam kaitannya pemeriksaan terhadap pengunjung berupa pengecekan suhu tubuh itu 81% itu mereka melakukan. Kemudian kewajiban menggunakan masker cukup tinggi 94%, artinya ada sekitar 15 PN yang sudah melakukan penggunaan masker bagi pihak baik itu pengunjung, petugas ataupun para pihak yang lain. Kemudian terkait dengan petugas menggunakan alat pelindung diri selain masker dan juga face shield dan juga sarung tangan, ada sekitar 87% yang sudah melaksanakan. Lanjut. Mengenai ketersediaan sarana sterilisasi milik disinfektan ini cukup sedikit, jadi kira-kira 3 pengadilan negeri, yaitu 25%, 75% lainnya belum melaksanakan itu. Kemudian ketersediaan hand sanitizer 94% atau 15 PN telah melaksanakan itu. Pembatasan pada jumlah pengunjung 69% sudah melaksanakan itu. Kemudian terkait pengunjung dan petugas taat dalam menggunakan masker, semuanya melaporkan dalam 16 PN itu 100% telah memenuhi telah melaksanakan hal tersebut. Kemudian pengaturan tempat duduk 87% telah melakukan pelaksanaan hal itu. Kemudian pengunjung menduduki tempat duduk yang seharusnya itu 69% sudah melakukan hal itu. Lanjut, pengunjung menjaga jarak aman antar pengunjung dan petugas 62% telah melakukan hal itu. Dan penerapan sistem tiket pada pengadilan negeri, baik itu petugas ataupun hakim, 87%. Kemudian pelayanan front office tetap dibuka, ini ada 94%, artinya ada 15 dari 16 itu telah melakukan front office tetap untuk dibuka. Hanya 1 PM yang tidak melaksanakan itu. Oke, untuk summary-nya atau kesimpulan dalam pelaksanaan protokol ini, secara umum 16 PN yang dilakukan kunjungan telah melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Artinya secara sebagian besar sudah melaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, baik pada petugas maupun pada pengunjung untuk para pihak lain. Adapun isiannya sebagai berikut. Pertama, 15 PN atau 94% telah menyiapkan tempat cuci tangan dan sanitizer, penggunaan masker bagi semua pihak atau alat pelindung diri. Kemudian 3 pengadilan negeri atau 19% juga telah menyiapkan bilik disinfektan. Kemudian terdapat 19 pengadilan negeri atau 69% yang telah menerapkan kebijakan pembatasan terhadap jumlah pengunjung.
Kemudian selanjutnya terdapat 13 pengadilan negeri atau 87% yang telah menerapkan sistem tiket WFH ataupun WFO. Kemudian selanjutnya terdapat 16 PN atau 94% yang tetap membuka pelayanan front office. Ini satu PN yang tidak membuka pelayanan. Maaf, ini 15 PN, bukan 16 PN, 94%. Ya, berikutnya hasil temuan kita selain pelaksanaan protokol kesehatan mencegah COVID-19, yang kedua adalah proses persidangan virtualnya atau proses persidangan online. Hasilnya, kelengkapan penggunaan atribut 81% telah melaksanakan, kemudian kelengkapan penggunaan atribut oleh majelis di ruang sidang 94% telah melaksanakan, pengadilan negeri menjadi host dalam persidangan telekonferensi 94% melaksanakan. Kemudian pengunjung dalam ruang sidang masih ramai, 81% tidak demikian, artinya hanya 19% yang masih ramai. Kemudian keterbatasan ruang sidang 63% tidak, dan 37% ya, jadi hanya ada 37% yang PN yang terbatas penghasilannya. Kemudian kelengkapan alat atau perangkat internet konferensi di ruang sidang 76% melaporkan ya, artinya sudah cukup lengkap. Kemudian kurangnya tenaga IT ini 69% menyatakan iya, artinya di sini banyak tenaga IT yang masih kurang di tiap-tiap masing-masing pengadilan negeri. Kemudian keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat telekonferensi, ruang sidang yang di dalamnya ada perangkat telekonferensi itu 69%, artinya banyak PN yang melaporkan bahwa masih terbatas ruang sidang yang memiliki perangkat telekonferensi. Kemudian jaringan internet yang tidak stabil di pengadilan 70% tidak. Kemudian jaringan internet yang tidak stabil di luar pengadilan itu melaporkan 95% iya, atau 15 PN itu melaporkan iya. Justru masalah jaringan internet itu justru bermasalah ketika di luar pengadilan. Artinya pihak-pihak yang di luar pengadilan. Kemudian keluhan kurangnya persiapan dari pihak lain di luar pengadilan 94% melaporkan iya. Kemudian keluhan adanya permasalahan listrik padam hanya 37% yang mengiyakan terkait hal itu. Kemudian keluhan delegasi perkara antara pengadilan yang lamban hanya 25%. Kemudian keluhan terbatasnya waktu hanya 31%. Kemudian keluhan sulitnya pemanggilan para pihak hanya 31%. Kemudian semua pihak hadir dalam persidangan ini hanya 12% saja. Kemudian semua pihak hadir dalam persiapan kecuali terpidana atau terdakwa dalam hal ini tidak, 38% tidak, 62% ya. Kemudian hanya majelis hakim yang hadir dalam persidangan 46% iya. Saksi tetap dihadirkan dalam persidangan dalam agenda mendengarkan keterangan saksi hanya 56% saja dari 16 yang ada. Kemudian pembatasan pendaftaran perkara perdata ini terdapat 37% PN yang melakukan itu. Kemudian saksi tetap dihadirkan dalam agenda mendengarkan keterangan para saksi 62% iya. Kemudian pengadilan telah menerapkan ICOT atau e-litigation untuk perkara perdata hampir seluruhnya 94% atau 15 PN dalam hal ini telah melaksanakan e-litigation. Nah, lanjut. Kesimpulannya, dalam proses persidangan online ini pada umumnya sebagian besar pelaksanaan persidangan secara online atau e-litigation telah berjalan dengan baik. Artinya proses penegakan atau proses persidangan tetap berjalan ketika di tengah pandemi masa COVID-19 ini. Namun pasti demikian masih terdapat beberapa kendala.
Yang pertama, terbatasnya ruang sidang yang dilengkapi dengan sarana persidangan online atau ruang online. Hal ini mengakibatkan jadwal sidang menjadi lama karena harus bergantian. Karena harus menggunakan perangkat online sehingga tidak bisa memaksimalkan ruang-ruang sidang di pengadilan negeri yang ada. Kemudian yang kedua, kualitas sinyal yang internet yang tidak stabil sehingga hal ini mengakibatkan proses persidangan tidak lancar, terutama yang pihak-pihak di luar pengadilan. Kemudian yang ketiga, kualitas suara atau audio tidak bagus sehingga mengganggu jalannya persidangan, akan dapat mengakibatkan proses permintaan dan pemberian keterangan dari para pihak tidak dapat dipahami secara jelas karena suara dan audio di monitor kurang jelas. Kemudian dalam situasi tertentu sidang terpaksa tidak bisa dilanjutkan secara online karena ada gangguan listrik atau mati listrik padam yang dimana pengadilan negerinya tidak menyediakan genset. Ini juga hal itu juga menjadi kendala. Baik, dari teman-teman fakta di proses persidangan tadi dan juga beberapa pendapat dari rekan-rekan penasihat hukum yang tergabung pada CPH, kami menyimpulkan bahwa ada potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pengadilan online ini. Adapun sebagai berikut, potensi maladministrasi yang bisa terjadi, yang pertama pastinya penggunaan baru dalam proses jalannya persidangan, dan juga tidak kompeten dalam hal ini, tidak kompeten secara kelembagaan, tidak kompeten secara kelembagaan pengadilan negeri harusnya siap untuk mengatasi hal ini, jangan sampai terdapat kendala yang ada. Nah, dari potensi penundaan berlarut dan juga tindak kompeten ini, ada beberapa faktor atau 4 faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya atau potensinya penundaan berlarut dan juga tindak kompeten. Yang pertama, faktor pertama adalah keterbatasan sarana-prasarana, kemudian minimnya sumber daya petugas, dalam hal ini adalah petugas IT. Kemudian yang ketiga, koordinasi yang belum optimal, koordinasi antar pihak, entah itu instansi aparat penegak hukum yang terkait dan juga koordinasi dengan sesama pengadilan negeri. Dan yang keempat, ketidakjelasan waktu jalannya persidangan. Nah, 4 faktor inilah yang dapat mengakibatkan atau berpotensinya penundaan baru dan juga ketidakkompetennya secara lembaga pengadilan negeri. Nah, ada pun rinciannya sebagai berikut. Pertama, sarana dan prasarana yang merupakan faktor sarana prasarana antara lain. Pertama, keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat telekonferensi, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, terutama rutan dan lapas, atau bahkan juga kepolisian. Dalam hal ini bagi tahanan yang sedang ditahan di Polres atau Polsek setempat, ini juga menjadi kendala keterbatasan ruang sidang karena memang tidak disediakan ruang sidang secara khusus. Itu juga menjadi kendala terkait dengan sarana prasarana. Kemudian kedua, terkait sarana prasarana, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan menjadi berputus-putus. Ini yang paling banyak di luar persidangan, di luar pengadilan. Kemudian kualitas peralatan audio Zoom yang kurang baik, tadi seperti kualitas monitornya dan juga suara yang terkadang menjadi lambat sehingga tidak begitu dengar atau tidak jelas mengenai keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Kemudian yang keempat, tidak tersedianya genset ketika terjadi gangguan listrik. Nah, ini adalah situasi di mana pengadilan negeri itu tidak memiliki genset. Ini juga menjadi tertunda atau misalnya mengakibatkan penundaan baru. Kemudian yang kedua, faktor minimnya sumber daya petugas IT. Ini juga dapat mengakibatkan potensi maladministrasi berupa penundaan baru dan jalannya proses persidangan dan tidak kompetennya pengadilan negeri dalam penyelenggaraan persidangan online. Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi lambat, terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan karena terbatas sehingga harus saling bergantian ketika ada kendala teknis di tengah persidangan.
Kemudian permasalahan faktor lainnya adalah faktor koordinasi antar instansi lembaga yang kurang optimal. Ya, ini dilihat pada keluhan delegasi perkara antara pengadilan negeri yang lamban dan juga kurangnya persiapan dari pihak lain, ya pihak lain di luar pengadilan. Tadi seperti rutan, lapas ataupun kepolisian. Hal tersebut juga berpotensi terjadinya pembunuhan baru dan tidak kompeten secara kelembagaan. Kemudian yang keempat, ketidakjelasan waktu jalannya persidangan. Ini dapat terjadi diakibatkan adanya ketidakjelasan waktu jalannya persidangan, dapat dilihat adanya keluhan terbatasnya waktu persidangan oleh beberapa PN dan keluhan penasihat hukum yang harus menunggu dimulainya persidangan dengan waktu yang tidak jelas atau tidak pasti. Nah, dari potensi mal yang ada, kami Ombudsman RI memberikan saran perbaikan. Pertama, kepada Ketua Mahkamah RI, yang pertama menyusun peraturan MA tentang persidangan secara online atau litigation perkara pidana, khusus perkara pidana, guna memperkuat dasar hukum penyelenggaraan proses persidangan dimaksud. Karena seperti kita ketahui bahwa sejak detik ini dasar hukumnya hanya sebatas MOU antara aparat penegak hukum, MA, jaksa agung dan juga kepolisian dan Kumham. Kemudian yang kedua menyusun regulasi tentang standarisasi sarana dan prasarana persidangan secara online pada pengadilan negeri guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan persidangan online agar terciptanya standarisasi yang seragam. Jadi dalam temuan kami, masalah standarisasi ini ternyata berbeda-beda. Jadi kalau yang di Jakarta mungkin itu standar sarananya mungkin lebih bagus daripada daerah-daerah yang di pulau-pulau tua. Kemudian yang ketiga membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan persidangan e-litigation dan penerapan protokol kesehatan di pengadilan negeri. Meskipun hasilnya dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan yang cukup baik, namun hal itu tetap harus dilakukan pengawasan dan juga evaluasi. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penyelenggaraan persidangan litigation, khususnya Direktorat Pemasyarakatan dengan mengupayakan peningkatan sarana prasarana persidangan, khususnya perangkat elektronik dan ruang sidang yang digunakan guna kelancaran jalannya persidangan. Dirjen Pemasyarakatan maksudnya? Ya, Dirjen Pemasyarakatan. Kumham ada. Kemudian yang terakhir, penambahan tenaga IT pada tiap pengadilan negeri guna kelancaran proses persidangan virtual dan persidangan e-litigation. Itu saran kami kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Kemudian kita juga memberikan saran pada Ketua Pengadilan Negeri. Yang pertama, melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan persidangan online. Yang kedua, memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan pengadilan negeri selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait lainnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sarana dan prasarana persidangan. Demikian, ini ada beberapa dokumentasi. Ya, lanjut saja. Gimana? Kok Anda kami waktu dan waktu. Kembali pada Prof. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, jadi sebelum saya membuka forum tanya jawab, maka saya ingin memastikan beberapa hal. Pertama, kajian kami ini lebih ditujukan untuk perkara pidana saja. Jadi tidak mengabaikan atau tidak melihat perkara perdata, tun, agama atau militer itu tidak kami lihat. Ya. Lalu kedua, ini hanya untuk 16 PN saja. Ya, mengapa 16 ini random saja, terus terang, ya, 16 PN saja. Jadi khusus untuk misalnya Jakarta Barat, Jabodetabek itu karena dekat-dekat saja. Lalu kemudian untuk yang lain-lain pun kami juga mengundang para perwakilan kami untuk terlibat, itu juga lebih kepada random saja. Jadi kami harapkan dengan 16 itu paling minimal sudah bisa merepresentasikan ya, berbagai satker di Mahkamah Agung. Untuk diketahui bahwa satker Mahkamah Agung dengan melibatkan 5 kamar tadi, kamar pidana, perdata dan seterusnya itu berjumlah 901
901. Jadi memang besar sekali satker di Mahkamah Agung ini. Kami hanya melihat sedikit saja, 16 saja. Tapi moga-moga 16 ini sudah bisa mengambil satu gambaran bagi yang lain. Dan selanjutnya adalah bahwa kami mewawancarai sekitar 60 OBH. 60 OBH yang mewakili 61 OBH dari seluruh provinsi. Dari 20 provinsi. Di mana ada kemungkinan pendapat-pendapat dari OBH ini tidak terwakili dari 16 PN yang kami lihat. Jadi artinya 16 PN yang kami lihat ini mungkin sekali masalahnya sudah bagus-bagus, misalnya begitu. Sementara 61 OBH itu berada di luar dari 16. Jadi artinya ada kemungkinan tidak cocok karena tadi tidak terwakili dari segi PN yang kami datangi. Juga perlu disepakati atau perlu dilihat bahwa waktu pengambilan data kami adalah antara tanggal 5 hingga 15 Mei. Jadi ada kemungkinan bahwa setelah tanggal 15 Mei, PN tertentu misalnya pada waktu kami datang belum membuat atau belum mempersiapkan apa gitu ya. Baru setelah kami pulang lalu mulai mempersiapkan misalnya pembuatan tempat cuci tangan misalnya, maka itu tentu tidak kami hitung lagi, tidak kami masukkan lagi. Juga dari segi diagram yang tadi kami sebutkan itu semua berbasis pada 16 PN saja. Jadi masing-masing PN kami datangi dengan seorang asisten yang khusus mereview berbagai hal tadi. Kemudian masing-masing itu membuat satu kuesioner. Jadi dengan kata lain memang M-nya hanya 16 saja, ya. Jadi mungkin tidak terlalu berarti dari segi persentasenya, karena memang jumlahnya hanya 16 kuesioner berbasis dari 16 PN yang kami datangi. Teman-teman sekalian, ketika kami sampai pada keputusan bahwa kami mengatakan bahwa MA dalam hal ini memiliki dua maladministrasi, yakni penundaan berlarut dan juga tidak kompeten. Tadi dikatakan oleh asisten Pramulia bahwa ini bukanlah vonis, ini bukan satu hal yang salah, karena ini adalah satu dugaan awal kami, ya, dugaan awal kami yang kemudian kami harapkan untuk segera bisa diperbaiki. Jadi sebagaimana Anda ketahui bahwa Ombudsman itu mainnya di level amat dini. Dan kami harapkan dengan kami mengatakan bahwa hati-hati loh dengan penundaan berlarut, hati-hati loh dengan adanya tidak kompeten, itu adalah early warning bagi Mahkamah Agung untuk kemudian segera berubah, segera memperbaiki diri agar kemudian tidak kemudian makin serius. Dan kami mendapat kesan, jadi terus terang saja sebelum acara ini, kami dari jam 1 sudah bertemu dengan seluruh jajaran pengadilan negeri yang kami datangi, termasuk juga dengan pimpinan Mahkamah Agung yang diwakili oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Bapak Tejo. Mereka menerima hal ini, menganggap bahwa hal ini adalah masukan yang baik dan menjadi satu pijakan bagi MA untuk memperbaiki diri. Kebetulan kelihatannya bahwa MA memang sedang mencari input, gitu, dan input dari Ombudsman ini adalah input yang dianggap sebagai berharga dan bisa menjadi satu guideline dalam rangka perbaikan ke depan. Kalau tadi kami dalam rangka saran kami kepada Ketua Mahkamah Agung menyarankan agar dibentuk atau dibuat peraturan MA, peraturan MA tentang sidang daring, sidang online, maka tadi juga dikatakan bahwa memang pada saat ini tengah berlangsung satu tim kecil di Mahkamah Agung untuk membuat keputusan MA yang bersifat lebih detail, dan masukan kami ini menjadi satu masukan yang dianggap sebagai praktis dalam rangka memperkaya draft rencana keputusan dari Ketua MA tersebut. Jadi kami juga bersyukur karena terdapat satu sikap yang menerima, sikap yang mau memperbaiki diri, dan memang pada saat ini sedang ada usaha-usaha itu dari pihak Mahkamah Agung. Tadi juga disebutkan oleh Sekretaris MA, Bapak Tejo, bahwa MA memang dalam rangka 910 satkernya itu 910 itu MA tengah mengadakan refocusing anggarannya dengan menggelontorkan dana 172,8 miliar, saya ulangi ya, 172,8 miliar untuk penambahan bandwidth saja. Jadi kalau tadi kami mengatakan bahwa ada masalah dengan bandwidth, dengan masalah dengan teknologinya gitu ya, dengan jaringannya, maka minimal hanya untuk penambahan bandwidth saja untuk 910 satker itu MA sudah menggelontorkan dana tahun ini 172,8 miliar, luar biasa ya, dalam rangka sidang online ini. Itulah teman-teman sekalian apa yang menjadi temuan kami, dan juga sekaligus bagaimana respons dari pihak Mahkamah Agung yang sudah kami dengar sebelum pertemuan ini. Selanjutnya kami mengundang jika ada pertanyaan dari Anda, dipersilakan.
Tolong dibuka, Mas. Jika ada yang mau bertanya lewat chat juga dipersilakan. Ada yang lari lewat chat? Apa? Oh, kalau soal minta PPT itu sih gampang itu. Itu bukan pertanyaan itu, Pak. Silakan jika ada yang belum jelas. Jadi teman-teman setelah acara ini, kami akan bertemu dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, dengan Kumham, khususnya untuk membahas berbagai hal yang menjadi sisi lain dari temuan kami. Ya. Jadi tadi kami katakan bahwa ada permasalahan terkait dengan pelibatan berbagai pihak lain. Sebagai contoh misalnya, kalau jaksa sih gampang ya, jaksa soalnya hadir di persidangan. Tapi yang namanya tahanan, terdakwa itu tidak hadir. Nah, dia ada di rutan dan lapas, bahkan sekarang sudah ada di polsek pula. Nah, pada saat di rutan dan lapas ini, maka kemudian ada masalah dengan akses, dengan fasilitas dari rutan dan lapas yang tidak nyaman. Ya. Kami misalnya mempersoalkan soal bahwa apakah para terdakwa itu berada di situasi yang nyaman apa tidak. Karena itu juga tidak didampingi oleh penasihat hukumnya. Nah, demikian juga ketika sekarang karena semua tahanan itu tidak lagi masuk ke dalam rutan, mengingat Kumham juga melarang pengiriman tahanan ke rutan, maka kemudian ada di polsek. Polsek juga makin bermasalah lagi, yang tidak memiliki tempat untuk ada yang jawab itu. Jadi dengan kata lain, masalah sekarang makin luas nih, bukan hanya di pengadilan, tapi juga di kejaksaan, di rutan, dan juga di polsek. Nah, untuk itu maka kami ingin mengadakan satu pertemuan yang sangat koordinatif dengan memaparkan hasil-hasil ini, agar kemudian direspon oleh masing-masing instansi tersebut. Demikian. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oh, ini tadi kesimpulannya apa nih Pak? Saya ketinggalan. Yang kesimpulannya kami menemukan dua jenis maladministrasi sesuai dengan undang-undang yang kami punya, yakni maladministrasi terkait dengan penundaan yang berlalu dan maladministrasi terkait dengan tidak kompeten. Ya. Mengapa penundaan yang berlalu? Ternyata di banyak sekali hal yang terkait dengan waktu yang kemudian menjadi bermasalah terkait dengan model persidangan yang baru ini. Ya. Misalnya sebagai contoh, sidangnya menjadi panjang sekali, waktu tunggunya juga menjadi panjang, lalu sidangnya terputus-putus gara-gara memakai Zoom gratisan katanya, gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan penundaan yang baru. Soal tidak kompeten, kami melihat dari segi tadi, ternyata juga tidak disiapkan sarana prasarana, tidak ada SDM IT yang cukup, gitu ya. Nah, itu adalah konteks tidak kompeten. Nah, untuk itu maka kami kemudian mengajukan beberapa saran, dan kelihatannya sudah direspon oleh pihak MA secara baik dalam rangka perbaikan ke depan. Demikian. Ini ada dari mana nih? Tolong chatnya. Saya Deborah dari Jawa Pos menanyakan kenapa hanya pidana saja yang dipantau. Bagaimana dengan pengadilan yang lain seperti perdata, tun dan lain. Waduh, ya ini terima kasih untuk memang. Karena mengapa pidana? Karena memang ya ini yang terus terang yang menarik perhatian banyak pihak dan melibatkan banyak pihak juga gitu ya, yakni pidana. Tapi juga di pihak lain kami secara sepintas juga melihat kepada perkara perdata karena memang kelihatan pada waktu kami berkunjung di situ ada hadirin juga gitu. Maka kami juga bertanya. Jadi dengan kata lain, sebagian di antara PPT yang tadi sudah kami sebutkan itu pada dasarnya juga memasukkan dimensi perdata juga gitu. Namun kalau untuk misalnya tun ya tidaklah. Tidak. Mungkin ke depan ya kita akan pantau tun dan seterusnya itu. Terima kasih Mbak Deborah dari silakan. Untuk perdata karena ya terkait ini kan mungkin bisa dikaitkan dengan saran tadi mengenai norma khusus persidangan online khusus pidana. Kenapa khusus pidana? Karena kalau untuk perdata e-litigation kan sebenarnya sudah ada peraturannya. Nah, dan ketika ada COVID ini, tidak ada COVID ini pun atau ada pun juga tetap akan berjalan untuk masalah litigation di perkara perdata. Namun untuk pidana ini, gara-gara ada COVID, tiba-tiba mereka harus virtual gitu. Nah, ini dasarnya untuk pidana memang belum ada, hanya kesempatan atau MOU dari lembaga aparat penegak hukum yang terkait dengan MA, Jaksa Agung dan juga kepolisian dan Kumham. Itu kaitannya. Untuk
checklist pengembangan perdata kita juga sajikan di dalam meeting, nanti teman-teman bisa cek kembali. Silakan teman-teman. Ini yang hadir dari mana saja? Coba tolong dilihat ke semua partisipannya. Bisa lihat? Ini dari Metro TV, dari Tempo, dari Kompas.com, Merdeka.com, lalu dari mana lagi? Harian Kompas, dari Metro TV, dari STM, selebihnya nggak jelas nih. Kalau ke bawah coba sini. Tersinta. Gitu. Baik, ada lagi teman-teman sekalian? Baik, jika tidak ada maka kami bisa akhiri rilis Ombudsman kali ini. Jika ada yang bertanya bisa menghubungi saya atau Pak Nugroho atau Pak Pramulya, karena terus terang mereka lah yang bekerja ini, saya hanya lihat-lihat saja gitu ya. Tapi jika ada yang mau ditanyakan monggo kepada kami. Sekali lagi kami untuk ke depan kami akan bertemu dengan pihak tadi empat pilar ya, empat pilar ini, karena kami sudah bertemu dengan pihak penasihat hukum, maka sudah juga bertemu dengan Mahkamah Agung, maka tinggal bertemu dengan Kumham, dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk membahas ini. Mengingat ini menjadi penting nih, karena kita belum tahu apakah ini akan berlangsung terus atau berhenti. Kalau berhenti sih ya sudahlah, kita kembali pada model yang bersifat konvensional. Tapi kalau berlangsung terus, maka tentu harus ada satu ketentuan yang kuat, lalu best practice yang juga kuat, ya, sehingga kemudian sekali lagi keadilan dapat diperoleh dengan model-model peradilan yang cepat, murah dan sederhana, sehingga keadilan dapat kemudian terpenuhi. Ini ada yang pertanyaan dari kami dari Prabangkara News menanyakan apa yang sudah diperbuat selama ini. Maksudnya apa ya? Siapa yang mau melakukan selama ini? Silakan Mas Agus Handrianto berkenan untuk lebih dalam mengenai apa ini maksudnya. Halo, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini dari Prabangkara News. Ini adalah media baru. Kami ingin menanyakan, saya khawatir ini hanya di dalam bentuk-bentuk konferensi seperti ini tidak ada follow up di lapangan. Dalam artian kita hanya kalau sudah sampai kepada kasus dan kemudian itu adanya sebuah pembuktian, itu nanti akan mentok pada saat pembuktian itu nanti. Sehingga ini hanya pada permukaan saja yang saya khawatirkan, nanti tidak pada action yang lebih lanjut, dalam artian yang terus misalnya ada kasus kemudian kita teruskan setelah mendalam dan sebagainya, sehingga saya khawatir ini hanya sebagai di permukaan saja seperti itu. Terima kasih. Ya, saya tidak terlalu mengerti apa yang maksud dengan permukaan ya, karena yang kami lakukan ini adalah kajian berupa satu pengamatan, ada yang dengan diskusi, dengan kunjungan langsung, dengan survei juga gitu ya, untuk melihat apa yang terjadi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi kalau yang dimaksudkan dengan permukaan itu adalah Mahkamah Agung ya mungkin juga gitu ya, tapi kami juga bisa memastikan bahwa memang mereka sedang berubah, sedang masuk pada satu situasi yang baru. Tentu saja ada kelemahan-kelemahan sana sini, mengingat ini juga satu hal yang kita alami semua. Mereka tadinya misalnya mengatakan bahwa kami tidak pernah berpikir sama sekali soal bersidang secara visual, secara online. Gara-gara COVID-19 ini mereka mengubah semua model bekerja, anggarannya pun juga tiba-tiba direlokasi, sehingga kemudian wajar kalau kemudian timbul permasalahan yang tadi kami sudah sebutkan. Namun ya tadi kita sebagai pengawas pelayanan publik tentu tidak boleh lama-lama ya hal ini, maka kami kejar dengan satu harapan adalah perbaiki kompetensinya, perbaiki segera penundaannya agar kemudian pengadilan bisa membuat satu plan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Nah, kelihatannya mereka komit untuk itu, ya tentu perlu kita kawal, Mas, ya, agar jangan sampai misalnya komitnya hanya di permukaan saja. Contoh tadi misalnya bicara mengenai uang yang sudah mereka gelontorkan untuk meningkatkan bandwidth saja, 172,8 M, ini kan harus dipantau nih, ya. Jangan sampai sudah digelontorkan kepada 900 pengadilan di seluruh Indonesia, tapi nyatanya bandwidth-nya tetap lamban, ya. Tetap misalnya ada buffer tuh, ya, ada muter-muter itu, sehingga kemudian lalu persidangan itu berlangsung dengan molor, ada jeda antara 1 menit itu antara yang diucapkan dengan yang didengar gitu ya. Nah ini kan nggak menarik, nggak bagus kan, karena tadi kita perlu ada satu interaksi yang tektok antara penasihat hukum, jaksa, terdakwa, sehingga tadi terdakwa betul-betul mendapatkan satu perlakuan yang pas betul. Kalau kemudian dia harus dihukum, maka dia puas, ya.
kalaupun nanti dia bebas juga puas gitu. Jangan sampai lalu kemudian dia merasa bahwa ini pengadilannya bohong-bohong aja nih. Ini sudah ada masukan dari mana nih? Dari Mas Oh, ada pertanyaan dari cyberthreat.id. Apakah para penyelenggara pengadilan online sudah memahami tentang ancaman cyber seperti terjadi di sidang PT UN beberapa waktu yang lalu? Wah, ini bagus nih. Zoom bombing. Wah, kami terus terang belum nanya nih. Belum tanya soal itu. Iya, diganggu di hacker. Zoom bombing. Bisa memberi masukan, Bung. Terus terang ini kami tidak lihat ke situ tuh. Mengingat ini kan mereka sendiri juga masih dalam tahap awal. Betul juga ya kalau nanti ada yang seperti ini, saya kira bagus nih. Ya. Terima kasih atas masukannya. Kami tidak menyentuh sama sekali hal itu dalam kajian kami. Apalagi itu kita nggak kuliah. Mungkin di sidang tun ada tuh ya. Nantilah kapan-kapan kami bikin kajian sidang tun dan melihat kenapa kok malah di sidang tun ada Zoom bombing ya, bukannya di sidang pidana atau perdata malah di sidang tun malah ada Zoom bombing. Nanti kami akan cek. Pak, saya Oktarina dari ini tadi ya. Bagaimana soal keamanan dari platform yang digunakan untuk persidangan online? Bagaimana kendala SDM di bidang IT dan apakah banyak yang kurang paham? Tadi sudah kami sebutkan bahwa soal kendala luar biasa, ya luar biasa. Jadi dari 16 persidangan, 16 PN yang kami datang itu tidak ada yang punya ya, maksudnya tidak ada punya SDM khusus. Tadi juga diakui oleh sekretaris MA bahwa mereka honorer semua, kontrak semua. Ya, baru tahun depan akan dianggarkan, akan direkrut 2.000-an petugas IT, tapi itu juga masih ada masalah dengan nomenklaturnya, kan harus izin dulu dengan BKN. Nah, kalau bicara mengenai apakah keamanan, tadi sudah saya katakan bahwa kami tidak bicara soal ini. Kelihatannya boro-boro ngomong soal keamanan gitu ya. Ini ada aja baru ya, dan tadi juga kami singgung bahwa banyak hakim yang masih buta ya soal hal ini, sehingga mengoperasikan itu juga masih dengan cara-cara seperti marah-marah lah, teriak-teriak ya, karena tadi belum terbiasa dengan cara bersidang seperti ini. Begitu. 91 kasus dan Sulawesi Utara ada di urutan kelima yaitu 41 kasus. Oke, jika sudah tidak ada, maka kami bisa akhiri rilis kami ini. Untuk PowerPoint dan juga rilis nanti bisa berhubungan dengan Mbak Anita sebagai humas. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari kita semua, dan kita akhiri dengan saling melambaikan tangan. Mari kita lambaikan tangan teman-teman sekalian. Moga-moga kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang sehat-sehat. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.